selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, seorang pengedar sabu diringkus Polres Lampung Utara. Sebelumnya, bandar itu kabur dibantu preman dan keluarganya. Pengedar sabu ini diringkus polisi di stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara. Namun, polisi mendapat perlawanan dari sekelompok preman dan pihak keluarga pelaku. Polisi yang jumlahnya lebih sedikit kewalahan dan terluka akibat lemparan batu. Pelaku berinisial AL lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur. Namun 2 hari kemudian, AL berhasil ditangkap di rumah kerabatnya. Yang bersangkutan berada di Desa Campang, Kecamatan Abung Sumuli. Tim bergerak, kami menggunakan anggota Polres Lampung Utara yang berada di dekat sana. Langsung digerebek, didapati tersangka bersembunyi di sana. Sementara dari pelaku, polisi menyita 5 paket sabu dengan berat 0,7 gram. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda membunuh temannya menggunakan batang kayu. Sempat mengaku salah sasaran, ternyata pelaku telah lama menyimpan dendam. Rio Purnomo, pemuda usia 21 tahun ini, diringkus polisi akibat membunuh temannya Irfan Susilo di Bumi Nabung, Lampung Tengah pada Senin 19 September 2022 lalu. Pembunuhan terjadi di pesta hajatan saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Awalnya pelaku berdalih salah sasaran, namun kemudian terungkap pelaku telah menyimpan dendam. Jadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atas nama Irfan Susilo yang dilakukan oleh pelaku atas nama Rio, yang tersangka sebelumnya memang sudah mempunyai dendam sehingga bertemu dengan korban dipukul menggunakan kayu dan meninggal di tempat. Kini pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh oknum polisi wanita atau Polwan di Pekanbaru, Riau. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka-luka dan lebam di sejumlah bagian tubuh. Wanita bernama Riri Aprilia Kartin ini menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi wanita di Pekanbaru, Riau. Peristiwa bermula saat korban bersama kekasihnya yang merupakan adik kandung pelaku tengah duduk di ruang tamu rumah kontrakannya di kawasan Sukajadi, Pekanbaru. Pelaku berinisial IR yang tidak menyukai kedekatan korban dengan saudaranya mendatangi rumah korban bersama ibunya sambil meneriaki korban. Korban yang ketakutan kemudian bersembunyi di dalam kamar. Pelaku bersama ibunya kemudian mendobrak pintu kamar dan langsung memukul korban. Sambil teriak-teriak untuk buka pintu kamar, gimana caranya dia bisa jumpa dengan saya, dan terjadi keributan besar di depan pintu kamar, dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak, dan si Polwan dan ibu langsung menjambak, memukul saya, menampar, mencubit saya, dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka-luka dan memar di sejumlah bagian tubuh. Korban kemudian melaporkan tindakan penganiayaan ini ke Polda Riau. Tadi malam baru lapor, kemudian saat ini sudah kita tunjuk penyidiknya untuk melakukan penyelidikan. Apabila ada peristiwa pidana, kemudian apabila ada bukti permulaan cukup, kita akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan kepastian hukum terhadap laporan dimaksud.
Hingga saat ini polisi masih mendalami dugaan tindak pidana penganiayaan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Saat ini terduga pelaku merupakan polwan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermawansyah, TV One mengabarkan. Pihak Bea Cukai membongkar tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para penyelundup rokok di wilayah Kepulauan Riau. Nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Inilah 5 unit high-speed craft dan 3 unit speedboat yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam operasi penyelundupan rokok pada tahun 2020 lalu. Kapal dengan konstruksi fiber dilengkapi 4 hingga 8 unit mesin berkecepatan tinggi dirancang khusus untuk penyelundupan. Rokok dipindahkan dari high-speed craft ke speedboat untuk kemudian diedarkan di sepanjang pesisir timur Sumatera. Selain itu, petugas juga menyita 1 kapal layar motor senilai 20 miliar rupiah. Kapal-kapal inilah yang digunakan untuk mengangkut rokok impor ilegal dibawa dari Vietnam. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 15 tersangka. Namun upaya pra-peradilan dimenangkan para tersangka. Pihak Bea dan Cukai kemudian menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang dan berhasil membuktikan aliran dana berasal dari penyelundupan rokok. Dengan kerjasama PPATK, kami bisa mendapatkan bukti yang cukup bahwa hasil penyelundupan 61 kali di tahun 2019 sampai 2020, rokok berasal dari Vietnam dan Singapura, itu dengan modus pakai mother vessel dari Singapura Vietnam, itu dibawa ke Tanjung Berakit, di tengah laut, tengah malam, overseas ke HSC tadi. Yang sudah kita sita ada 8 unit. Dari situ overseas kemudian dibawa ke pantai timur Sumatera. Petugas menyita lebih dari 51 juta batang rokok ilegal. Dan dalam kasus ini, rokok yang diselundupkan nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle,
religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Ya pemirsa, tim kuasa hukum Lukas NMB mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kuningan, Jakarta. Kedatangan tim kuasa hukum untuk menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan Lukas NMB kepada penyidik KPK. KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas NMB sebagai tersangka hari ini. Ini adalah panggilan pemeriksaan yang kedua, namun ia kembali mangkir karena sakit. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum Lukas NMB juga meminta Presiden Joko Widodo mengizinkan kliennya untuk berobat ke Singapura. Bila permintaan itu dikabulkan, situasi di Papua dikhawatirkan akan semakin memanas. Kami mau sampaikan bahwa berdasarkan hari Senin itu ada panggilan kedua untuk Pak Gubernur yang akan dipanggil untuk menghadap di gedung KPK ini. Namun karena melihat kondisi perkembangan kesehatan Pak Gubernur, tadi dokter pribadi sudah menyampaikan langsung kepada Direktur Penyidikan bahwa Bapak tidak memungkinkan untuk hadir hari Senin. Jadi kita minta agar Pak Gubernur tetap kooperatif, makanya kami datang lebih awal untuk menyampaikan itu karena perkembangan kesehatan Pak Gubernur menurut dokter tadi sudah agak menurun. Oleh karena itu butuh perawatan secepatnya seperti permintaan dari dokter beliau di Singapura. Dalam kaitan dengan itu, persoalan substansi perkara, tentu kami masih beda pendapat dengan pimpinan KPK, baik yang sifatnya prosedur maupun yang sifatnya substansi dalam kaitan dengan penetapan Pak Gubernur sebagai tersangka. Oleh karena itu, dengan kondisi yang memprihatinkan kondisi kesehatan Pak Gubernur, saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Bapak Gubernur. Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyatakan bahwa kliennya tidak bisa hadir dalam pemanggilan kedua karena sakit. Tersangka kasus gratifikasi 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dalam panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening mengaku kliennya tidak bisa hadir memberi keterangan karena masih dalam kondisi sakit. Meski berhalangan hadir, dia mengaku pihaknya akan tetap kooperatif dan mematuhi proses hukum yang terjadi di KPK. Lukas NMB sakit, tidak bisa hadir hari ini.
Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, Dr. Anton Mote, yang sudah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan kondisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus, apalagi dokter dari Singapura, dari dokter Royal Healthcare di Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan intensif. Sementara itu, juru bicara Lukas NMB, Rifai Darus, mengaku pihaknya merasa disudutkan dengan kuatnya intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum Lukas NMB. Saya berpikir bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Lukas NMB sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantiknya dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam. Fakta hukum yang ada saat ini ialah bahwa Gubernur Lukas NMB menjadi tersangka atas tuduhan atau dugaan gratifikasi 1 miliar. Namun pemberitaan yang masif berkeliaran justru menyoal opini-opini lain yang belum terbukti kebenarannya dan bukan merupakan bagian dari tuduhan atau dugaan kasus gratifikasi. Tim kuasa hukum Lukas NMB hari ini berencana untuk mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Mahendra, TV One mengabarkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membongkar aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB saat bermain judi di sejumlah negara. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan di sebuah kasino oleh Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman, membongkar aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB yang kedapatan bermain judi di kasino sejumlah negara. Berdasarkan video dan foto yang beredar, ada 3 lokasi yang diduga menjadi tempat NMB bermain judi, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina. Boyamin pun meminta KPK untuk menelusuri apakah uang yang dipakai untuk berjudi tersebut murni dari kantung pribadi atau justru dari sumber yang lain. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Ada di Malaysia itu misalnya Hotel Crockford Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Highland, dan kemudian di Filipina adalah Solar Resort and Casino Entertainment. Dan juga perjalanan ini selalu diikuti oleh beberapa temannya, dan kelihatan Pak Lukas bulan Juli itu sehat karena bisa berjalan di bandara Singapura dan cukup jauh berjalannya. Kami punya videonya. Dan memang trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP di Genting Highland. Itu kami punya fotonya, itu di ruang VIP yang khusus itu, karena artinya untuk level tinggi. Dan kemudian juga untuk inilah mestinya KPK segera mendalami dugaan-dugaan uang-uang yang diduga berasal dari yang tidak jelas itu harus segera dibuktikan. Selain dugaan gratifikasi adalah uang-uang yang dipakai untuk judi itu apakah berasal dari kantong pribadi atau berasal dari yang lain. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bukti-bukti dugaan korupsi berupa transaksi keuangan yang janggal di sejumlah rekening milik NMB. Salah satu yang mencengangkan adalah transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Kejelian melihat kebutuhan pasar harus menjadi aspek utama bagi pelaku usaha rintisan sebelum memulai bisnis startup. Untuk itu, semua potensi BUMN dengan ekosistem startup di Indonesia perlu disinergikan agar bisa menopang bisnis startup.
Presiden Joko Widodo hari ini membuka BUMN Startup Day di Indonesia Convention Exhibition Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Presiden meminta para pelaku startup berhati-hati, mengingat sekitar 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Pasalnya, selama ini pelaku startup tidak jeli melihat kebutuhan pasar sebelum memulai bisnisnya. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan event ini digelar untuk mempertemukan semua potensi BUMN dengan ekosistem startup di Indonesia. BUMN Startup Day ini tidak lain bagaimana kita coba mendorong para BUMN ini juga mulai dekat kepada para startup, Bapak. Dan kita minta para BUMN tidak langsung berinvestasi tetapi harus ada pendampingan, Bapak, dengan para venture capitals yang ada di BUMN. Karena kita tidak mau, mohon maaf Bapak, para tentu direksi daripada BUMN yang tidak punya pengalaman di industri digital ini langsung berinvestasi tanpa ada pendampingan. Karena kita coba jaga supaya ini benar-benar ada keberlanjutan, Bapak. Dan alhamdulillah Bapak, hari ini ada 150 exhibitor yang hadir hari ini. Lalu juga ada 250 startup, Bapak, yang sudah disesuaikan dengan 12 klaster yang ada di BUMN, jadi grouping yang ada di BUMN. Startup yang merupakan bagian dari ekonomi digital diharapkan bisa terus tumbuh untuk menopang beragam sektor ekonomi. Ekonomi digital juga diperkirakan akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan potensi nilai hingga 4.500 triliun rupiah di tahun 2030 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, kepergok pemilik rumah 2 orang pencuri burung di Kota Bengkulu menjadi aksi bulan-bulanan warga. Warga geram karena dalam 1 bulan sudah ada 4 kali aksi pencurian di lingkungan mereka. Inilah rekaman amatir yang diambil langsung oleh pemilik rumah, Suhartono, saat 2 orang pelaku yang akan mencuri di rumahnya di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Kedua pelaku berniat mengambil burung murai batu beserta sangkarnya yang tergantung di lantai 2. Pemilik rumah yang geram segera melakukan penangkapan. Sempat terjadi perkelahian, namun kedua pelaku berhasil kabur. Tak mau lepas, pemilik rumah langsung berteriak maling, hingga warga pun berdatangan dan melakukan pengejaran. Kedua pelaku tak berkutik setelah warga mengepung dan menangkap keduanya. Para pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga sekitar sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Warga kesal karena dalam 1 bulan sudah ada 4 kali peristiwa pencurian di wilayah mereka, termasuk pencurian sepeda motor. Pas di waktu jam 3:53 menit, adanya motor tidak lampu dari belakang, sosok 2 orang berhenti depan tiang listrik, ini berdua. Nah, yang baju hitam langsung naik ke rumahku. Aku sempat ku video kan dalam mobil. Ngincar burung dia? Iya, ngincar burung murah itu. Ku video kan dalam mobil aku tuh. Selanjutnya naik ke atas, aku keluar. Ku teriak maling, dia melawan, aku kuplak dengan aku. So, satu-satu dulu. Yang di atas duel peluk anakku. Oh. Kedua pelaku yang telah babak belur akhirnya dijemput oleh aparat Polres Kota Bengkulu. Dari pemeriksaan terungkap kedua pelaku sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Semburan lumpur yang bercampur dengan gas di Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih terjadi. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan. Semburan lumpur yang bercampur dengan gas di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih terjadi. Meski semburan ini tidak terlalu deras, namun dampaknya masih terus mengganggu warga sekitar. Perabotan dan tempat tidur para santri di pondok pesantren pun penuh dengan lumpur. Untuk saat ini, proses belajar mengajar di pondok pesantren diliburkan. Yang kena lumpur apa, Bang? Ranjang sama bantal. Buku-buku pakaian? Untuk aktivitas masyarakat sekitar dibatasi, jangan mendekati lokasi, bahkan masyarakat juga belum boleh menghidupkan barang-barang elektronik dan tidak boleh juga menghidupkan api karena rawan kebakaran. Hari ini masih terjadi semburan, tetapi tidak terlalu besar semburannya. Ketinggian diperkirakan berapa Pak semburannya Pak? Itu di dalam lubang kolam itu saja. Aktivitas masyarakat di situ dibatasi, jangan sampai terlalu mendekat ke lokasi. Kemudian juga kita sesuai dengan himbauan dari tenaga ahli Pertamina bahwa ini jangan dulu masyarakat beraktivitas memasak, menghidupkan api seperti rokok dan menghidupkan peralatan elektronik karena gas ini mudah terbakar. Semburan lumpur Ogan Ilir ini berjarak 500 meter dari perkampungan warga. Saat ini petugas berjaga di lokasi kejadian. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.